bambu aja ditebang itu loh, keluar darah. Bambu. Saya ini takut. Saya yang nebang itu. Oh, jenengan yang nebang. Nah, aku bilangin sama kakaknya Pak Kaji gitu, yang punya. Nggak apa-apa, biarkan nanti saya ada yang tanggung jawab. Istilahnya kalau bilang ya samping ini apa? Gedek. Nah itu dulu bukan begini, gedeknya atap daunnya gunung jati itu, disusun-susun, bertingkat-tingkat itu, dinding rumahnya. Ya. Dibikin tempe lah istilahnya itu, seperti itu. Jadi seperti rumah orang suku pedalaman gitu. Iya. Memang berada di tengah hutan. Dulu juga hutan jati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di desa Pulau Wetan, Kecamatan Jatikalen, Nganjuk, Jawa Timur. Nah di sini ya dulu merupakan kediaman atau rumah Mbah Sabar, dan saat ini dihuni Mbah Umbar, Pak Umbar. Ya, ngapunten Pak, lagi istirahat Pak. Ya, pangapunten. Pak Umbar, Pak Umbar. Jadi panjenengan saat ini menghuni atau menempati rumah bekas Mbah Sabar. Yang Mbah Sabar itu kan sudah sangat viral dulu ya, seorang kakek atau dukun, kakek sakti ya, kakek sakti. Dukun sakti yang kabarnya beliau itu dimakamkan bersama dengan seluruh piandel atau pusakanya. Dan ada cerita yang mungkin nanti sedikit kita tanyakan ke panjenengan. Ini desanya ikut desa mana Pak tadi? Pulau Wetan. Pulau Wetan, Jatikalen ya, Nganjuk, Jawa Timur. Panjenengan mengenal siapa beliaunya Pak Sabar tersebut? Dulu ya mengenal. Apakah masih family? Bukan. Orang lain. Orang lain. Tapi rumahnya kok jenengan tempati gitu loh maksudnya? Kan dulu itu tanah itu kan dijual sama anaknya. Jadi kalau setelah dibeli, dibikin kandang ini untuk dibikin usaha pokoknya. Oh,
jadi tanah ini sudah terjual. Ya terjual. Yang sekarang jenengan mendapat suatu kegiatan atau pekerjaan yaitu menjaga, kandang ayam yang dekat dengan rumahnya Mbah Sabar ini. Iya. Makam Mbah Sabar itu juga termasuk tanah yang ikut kejual. Dulu pesan yang dijual ini semua ya, minta yang satu makam itu untuk Mbah Sabar. Oh, jadi menyisakan yang lokasi makam. Ya, satu lokasi lah Mas. Satu lokasi itu untuk makamnya Mbah Sabar. Itu yang tidak dijual. Nanti kita ke sana Pak ya. Boleh masuk ke sana? Boleh. Boleh ya. Boleh. Ada kuncinya? Ada. Oke, nanti kita lihat bahwa makam Mbah Sabar ini berada di dalam sebuah rumah yang ada tidak jauh dari rumah yang lama kan gitu. Sedikit bisa berbagi dengan tentang Mbah Sabar itu siapa, dukun apa, terus kesaktiannya itu kok sampai terkenal wong lungit, itu seperti apa? Ya, dulu itu kan terkenal Mbah Sabar itu kan waktu masih muda lah, masih mudanya itu kan sering lelana itu Mas. Berkelana. Berkelana itu selama kurang lebih 8 tahun lah. Mengembara gitu. Mengembara itu 8 tahun sampai di mana lah. Terus pulang itu sudah hampir ya, kalau orang usianya sudah lanjut lah, bisa sepuh ya, udah pulang. Terus pulang itu dia bikin panggung, istilahnya panggung itu enggak di sini, di situ. Panggung berkaan tingginya itu ada 10 meter. Rumah panggung 10 meter Pak? Ya 10 meter lah, itu terkenal dulu kan itu. Oh, awal enggak rumahnya enggak seperti ini. Rumahnya dulu atapnya itu alang-alang. Kan sudah baru-baru inilah. Iya. Terus banyak anak yang datang dari mana-mana, terutama Lamongan, Bojonegoro sampai Surabaya itu kan banyak yang kesini. Tamunya. Statusnya dibikinkan rumah ini. Jadi rumah yang dulu atapnya alang-alang itu dirubah, diganti ini. Yang bangun itu anak-anak yang kita maksud tadi. Ya. Muridnya atau ya, muridnya? Istilahnya muridnya itu. Jadi rumah ini dulu bambu mungkin. Bambu. Atapnya alang-alang. Atapnya alang-alang. Atap apa tuh? Belakangnya dulu itu kebun pelem ini, mangga. Kebun mangga. Ya, mangga. Dan kok sampai terkenal beliau itu dukun sakti, itu bisa mengobati apa saja sih Mbah Sabar itu dulu? Dulu itu yang pertama itu ya, Mas, yang masih mulai secara terkenal. Iya. Mulai terkenalnya itu ya anaknya yang disuruh beli rumah ini. Di Surabaya itu kan ada penggusuran. Dia itu lari ke sini, minta tolong sama Bapak. Jaraknya kurang 1 minggu loh Mas. Daerah Blauran. Nah itu kan anaknya itu kan usahanya kan di sana. Sudah kontrak, sudah beli tanah di sana, mau digusur. Nah itu minta tolong sama Mbah Bar ini. Bagaimana Mbah ini Mbah? Rumah saya ini kan baru beri Mbah, mau digusur ini bagaimana? Terus minta tolong, disuruh Mbah Bar tenang aja, nanti saya yang akan lihat. Saya akan ke sana. Enggak ada apa-apa itu. Enggak jadi digusur? Enggak jadi. Sampai sekarang ini. Itu alhamdulillah. Makanya itu percayaan anaknya kan gitu. Muridnya ya. Muridnya itu. Ya. Tapi sampai sekarang ini. Jadi mulai terkenal Mbah Sabar ini orang sakti dari peristiwa tersebut. Iya. Untuk pengobatan, misalnya yang datang ke sini, barangkali jangan pernah mendengar yang datang ke sini itu berobat apa? Sakit kena santet atau apa gitu? Ya banyak itu Mas. Ya kadang kena santet juga ada. Terutama yang paling apa itu? Kalau sekarang tenar ya. Iya. Istilahnya kalau dulu itu nomor apa itu? Togel ya itu yang paling tenar. Oh gitu. Iya. Gitu. Saya juga pernah menyaksikan, tapi saya nggak pernah ikut. Mendengarkan aja itu loh. Kalau saya ini mau ikut, sudah kaya. Tapi saya kan nggak suka sama nomor togel. Iya, nggak suka tombol. Ceritanya kan gitu. Apa yang diucapkan
itu pasti keluar. Itu benar itu. Dulu ya. Saya tahu belum. Jadi misalnya orang, Mbah nanti nomornya metu piro, Nah, gitu. tembus langsung. Tembus. Berarti banyak orang kaya dari sini. Banyak. Dari Togel itu. Iya. Terutama yang banyak itu dari Lamongan, Mas. Lamongan Bojonegoro Tamunya. banyak ya tamunya. Sampai sekarang anak-anaknya berhasil sukses semua lah. Katanya awalnya dari sini. Awalnya dari sini. Dari Babar. Juga banyak muridnya, pengikutnya. Ya, pengikutnya banyak. Tadi di belakang kamera sebelum saya mulai video ini kan jenengan menceritakan bahwa Mbah Sabar itu sudah tahu atau weruh sak durunge winara. Beliau tuh bisa mengetahui bahwa akan mati. Itu gimana sih ceritanya, Pak? Ceritanya dulu itu awalnya mau meninggal itu pesan disuruh bikin makam dulu ya. Itu liang lahat. Liang lahat itu dulu seperti dapat istilah firasat ya Mas. Iya. Firasat itu. Terus terang aja itu. Enggak antara jarak sama pembuatannya enggak lama loh Mas. Itu tepat itu. Tepat. Iya. Jarak 1 minggu. Itu meninggalnya. Jadi kroso gitu ya. Tanpa itu enggak merasa sakit lah. Enggak merasa sakit. Berarti kondisi sehat. Sehat. Beliau tuh tahu kalau minggu depan saya mati. Terus akhirnya anak-anaknya disuruh menggali lubang. Enggak. Itu kan enggak usah pakai gali. Sebelumnya sudah ada di galian. Ya? Itu cor itu semua. Jadi sudah dibikin cor keliling. Jadi kan tinggal dimasukkan peti itu dimasukkan situ aja. Oh, di peti. Di peti. Petinya aja di kayu itu di depan itu kayu tahun lah istilahnya. Kalau bilang orang-orang kayu kurmis. Itu besar loh Mas. Dibikin tukangnya aja dari Jepara itu. Ukir lah. Dia ukir. Maesan apa itu maesannya ukir-ukiran. Oke, kita menghemat waktu Pak Umbar ya. Boleh ke sana ya. Boleh. Kita tunjukkan ke pemirsa semua bahwa benar-benar makam ini sangat luar biasa. Nanti ya kita ke sana ya. Nggak apa-apa ya. Kita mendapatkan jenengan untuk mereview langsung ke lokasinya. Monggo Pak. Oke, kita akan ikuti Pak Umbar ya dari belakang menuju ke pemakaman atau makam Mbah Sabar yang tidak jauh dari rumahnya. Jadi lokasi ini memang berada di tengah hutan jati yang dulu di area sekitar sini belum ada jati, itu hutan bambu nggih Pak Umbar? Hutan apa? Mangga nggih? Bukan. Pak Umbar, jenengan menjaga kandang ayam yang tidak jauh dari rumah tadi itu sudah berapa lama? Sudah hampir 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun Mas. Sendiri? Ya kalau malam sama istri aku tumut. Oh, berdua? Ya, sambil berdua. Oke. Sambil jalan Pak. Pernah diganggu sosok-sosok gaib atau penunggu hutan ini Pak? Ya pernah. Apa itu? Ya, tapi kan sebelumnya kan saya sudah dikasih tahu sama Abah Kaji yang punya ini. Di situ ada, tapi dia bilang gini, kamu kan sudah aku kasih istilahnya mandat, kepercayaan. Jadi jangan takut. Kalau ada apa saja, tidak usah takut. Kan Bapak kan sudah aku percaya. Biasa saja. Itu sering di belakang kandang itu. Ada anak kecil. Itu yang sering bikin ulah itu. 2. Anak kecil 2. Kalau malam itu biasanya itu lah. Kalau sudah usianya bebek itu di atas 30 nggak bisa tidur karena anak cilik kan sering main gitu aja di belakang, istilahnya main bendo itu Mas, loncat-loncat main bendo. Kelereng gateng nih loh, genteng ngeten kudu jalan-jalan niku ngeten niku. Nggih. Kalau saya sendiri pernah datang ke sini, ibu ndak ikut, nggak bisa tidur semalam. Ya sampai saya capek itu kaleng itu loh, saya tutupi, kepegelin saya. Mau nyapa gitu loh. Masa ada orangnya kok
bebek nggak bisa tidur gitu loh. Itu kan Iya, hewan itu kan, lari terus. hewan itu kan peka kalau ada Iya. sesuatu gitu ya. Jadi bebek itu rame ketika anak-anak kecil itu sedang bermain di situ. Iya. Itu kadang saya bilangin sama Pak Kaji itu, saya suruh pindah gitu loh. Kesannya nggak ganggu tuh Mas. Karena saya. Yang pindah itu Ya makhluknya. itunya barang yang nempati di situ. Oh, dipindah gitu Ya dipindah aja. Tukar paku. Dari yang aku ini belum aku bilangin. Oh, belum jenengan sampaikan. Iya. Iya, kita ke sana, Pak. Jadi diganggu makhluk kerdil lah. Iya. Selain itu kan pasti ada, Pak, yang mengganggu selain makhluk-makhluk itu ya. Yang lain itu nggak pernah ganggu Mas. Cuma ya biasa. Muncul gitu. Kalau tujuannya baik ya nggak mau dia itu macam-macam ya biasa-biasa aja lah. Banyak di sini, terutama di belakangnya itu. Di belakang makam itu kan ada pohon bambunya itu. Oh, di situ juga angker, Pak. Bisa ya. Itu yang terutama itu. Oh, pusat dari makhluk-makhluk itu mungkin di situ ya. Itu ya. Monggo, Ya, Pak. sampai situ urut-urutan itu kan ada lubangnya itu. Lubang apa itu? Istilah seperti kalen itu. Sungapan lah. Oh, di sana. Ya, di belakang Oh, itu. nanti barangkali kita ke sana. Sampai turunnya nanti harinya ke kandang itu. Monggo, Pak, kita ke lokasi langsung. Ya, di sebelah kanan ini ada posnya, Pak, itu. Pos. Oh, musola. Musola ini, Pak. Oh. Nah, di sini jasad Mbah Sabar itu disemayamkan. Ada listriknya ya, Pak ya? Ada. Jenengan juga mendapat apa namanya mandat untuk merawat tempat ini. Ya. Oh, ini ada makam Mbah Sabar. Oh, ada lampunya. Kita bantu. Nah. Di sini banyak sekali tabur bunga, Pak. Nyak tabur bunga. Berarti di sini sering diziarahi orang, Pak? Ya, sering tuh. Sering? Sering. Terutama kalau malam Jumat ada Mas. Itu banyak yang kesini. Tiap malam Jumat atau Jumat apa? Malam Jumat. Oh. Itu ada, pasti ada 2 atau 3 orang ada yang kesini. Mungkin murid-muridnya. Mbah Sabar sendiri memiliki anak? Ada, anaknya banyak, tapi enggak ada yang sini enggak ada. Terutama kan sudah putus hubungannya. Kok bisa, Pak? Ya awalnya kan dari dulu waktu mudanya kan sudah bilang merantau itu, Mas. Jadi kan enggak anak-anak sama istrinya kan enggak ada yang istilahnya diurus itu loh. Oh, gitu. Nah, itu. Karena sering ditinggal melanglang buana, sehingga anak istrinya tidak kopen. Dan ketika pulang ke sini, anak dan istrinya seolah-olah nggak merasakan kasih sayang. Sehingga beliau sudah meninggal pun makamnya tidak pernah diziarahi. Padahal dekat sini, rumahnya di dekat sini, nggak ada ya satupun yang ke sini. Jadi ya yang ngurusi ya anak-anaknya, murid-muridnya. Nah, itu. Sampai sekarang pun sampai sekarang. Waktu pemakaman beliau? Waktu pemakaman nggak ada. Nggak ada yang nggak ada. Oh, sampai segitunya ya? Kan yang tinggal di sini kan cuma 2-nya banyak. Yang sudah tua itu di luar Jawa, jadi kan nggak tahu. Oh. Sampai sekarang ya nggak pulang. Nggak pulang. Nggak pulang. Ya, ini suatu makam yang beliau itu sebelum meninggal sudah menyiapkan kuburannya sendiri. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa Mbah Sabar ini dimakamkan atau dikubur bersama seluruh pusakanya. Pak Umbar barangkali tahu atau mungkin menyaksikan waktu pemakamannya. Menyaksikan sendiri. Ya, menyaksikan. Pusaka apa saja, Pak, yang diikuti? Itu ada pedang, itu ada. Pedang sama tongkat itu ada. Terus surban itu ada. Sama keris itu ada. Tombak juga ada. Semua dimakamkan di
dalam semua sini. dimakamkan Ya di sini. diikutkan lah Mas. Nah, saya juga mendengar berita, entah mungkin ini benar atau enggak. Katanya ada salah satu pusakanya yang pernah ditawar 2 miliar. Benar? Ya itu yang apa pedang apa itu namanya itu. Saya kurang tahu itu, Mbak. Samurai. Ya entah gitu ya seperti itulah. Seperti itulah namanya mungkin. Memang benar. Saya kan nggak tahu. Enggak, Jadi awalnya dikubur itu kan sudah dibungkus semua itu. Sudah dibungkus kain mori diikutkan itu. Jadi nggak tahu jenisnya, bentuknya seperti apa yang pedangnya itu. Yang saya tahu itu tongkatnya aja itu. Tongkatnya yang kelihatan. Tongkatnya ya. Kalau orang-orang yang tahu tuh yang diminati itu tongkatnya itu katanya. Tongkatnya itu ada bisa dipakai untuk apa? Yang ditawar 2 miliar itu apanya? Tongkatnya pedangnya? Itu pedangnya itu. Yang samurai itu mungkin. Iya, iya. Oh, jadi saat ini juga masih berada di sini mungkin Pak ya. 2 miliar loh Pak. Iya. Jangan nggak merasa ingin wah seandainya punya saya sugih aku. Enggak. Tapi kalau misalnya minat gitu ya susah loh Mas. Ngambilnya kan susah. Iya. Kan di dalam ini kan juga berat. Ini kan cor semua ini. Oh, ditutup cor. Jadi dasarnya ini cor. Oh. Jadi atasnya ada pasir ini. Mulanya nggak bisa turun. Cuman ini untuk apa? Ya. Pasir gitu aja. Itu ya? kalau dibuka aja ya kurang tahu lah. Bagaimana bentuknya kalau dibuka lah itu. Enggak. Ini kondisi makamnya. Pak, kita coba sambil cerita menunjukkan tempat yang jangan anggap paling keramat yang ada di belakang makam mana Pak? Nah di sini tuh saya kan pernah mengantarkan orang dari Jombang tuh Mas. Itu kerjanya itu kalau tidak salah apa itu pasar tukang parkir apa Mas? Parkir. Nah itu juru parkir. Ya juru parkir. Itu pernah datang ke rumah saya diajak ke sini. Ya itu kan cari nomor ya Mas. Togel. Nah, togel. Ceritanya kan gitu. Terus melihat apa? Nah, saya antar. Jadi saya suruh di dalam, saya di luar. Nah, saya tunggu di sini, saya kan tunggu sendiri di sini. Di dalam aja lah tahu kalau ada orang di luar itu ada. Kelihatan. Lihat. Posisi di mananya? Ya di sini di sampingnya ini. Oh, gapura itu. Ya gapura ini. Sosok apa itu Pak yang nampak? Ya seperti sosok manusia, tapi besar terus badannya besar sekali. Tinggi besar. Iya. Apakah genderuwo? Ya kurang tahu lah Mas. Terus dia bilang itu setelah dia keluar bilang Pak tadi ada di depan tuh ada orangnya besar sekali, kamu Bapak tahu lah? Ya tahu, aku bilang kan tahu, tapi kan saya kan nggak mau bilang, saya ingin tahu Bapak yang di dalam tuh tahu nggak gitu kan. Terus mau bilang wah ini sudah berarti saya ini diterima Pak, katanya diterima. Nggak tahunya setelah orang itu tadi yang menampakkan di sini tidak ada, itu ada apa itu loh, cecak Mas. Cecak itu besarnya bukan main tuh. Cecak apa tuh kayak? Cecak itu kan katanya ini Pak, saya ke sini ndak ada ruginya Pak. Saya sudah dapat rezeki dari Mbak ini. Saya sudah dapat rezeki ya itu tadi Pak, ada cecak yang besarnya bukan main Mas. Saya itu langsung pulang. Belilah nomornya itu. Itu dapatnya lumayan. Jangan dikasih. Saya dikasih, datang lagi ke sini. Lalu dia bilang, Pak, nanti kalau aku ke sini Bapak gak saya ikut. Saya kan bawa teman. Bawa teman 4 orang lah kurang lebih. Nah, itu dikasih apa saya nggak tahu, kan saya nggak ikut. Terus dia bilang katanya sudah ya dikasih tapi terbalik. Nomornya itu terbalik Mas, katanya. Kalau bilang gitu. Seperti itu ya. Oke Pak, kita menuju ke belakang. Lewat mana Pak? Sini apa? Sampai sini aja lah. Yang tadi jenengan sampaikan
tempat yang paling jenengan anggap angker gitu ya. Gak sandalan. Jauh Pak, sana. Nah di sini tuh. Jalan nggak apa-apa, nggak pakai sendal, aman. Nggak apa. Di bawah rumpun bambu. Jangan menyampaikan ada sosok apa tua, itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sebenarnya banyak di sini. Banyak. Ada 3 kalau lebih, ada 3. Terutama yang perempuan itu sudah tua. Yang satunya itu masih muda tapi nggak bisa jalan, Mas. Semper. Ya. Ngesot. Kalau dibilang orang ngesot lah dulu itu. Cantik. Orangnya cantik sekali itu. Tapi ngesot. Tuh mau dulu kalau Simbai Bapak masih itu mau dipindah nggak mau. Sampai berkelahi itu kewalahan. Ya mau pindah yang nggak bisa jalan itu. Oh, Mbah Saper tarung sama sosok tadi. Mbah Saper kewalahan. Sehingga sampai sekarang dia nyerah, Bapak itu nyerah. Dia menyerah kan gini. Katanya saya mau nempati di sini, saya nggak akan mengganggu anak-anaknya Mbah Babar. Makanya saya nggak mau, saya mau menempati di sini. Akhirnya nggak jadi dipindah. Oh gitu. Sampai sekarang. Terutama di situ dulu kan waktu masih tanaman mangga, Mas ya. Ini kan belum jadi semua. Ini kan masih mangga kan. Jadi kan terlalu peteng gitulah. Jadi kan dipotongi, itu kan dibersih semua itu. Itu padahal yang bersih kakaknya dari Lamongan, Pak Kaji itu dulu. Saya takut di situ, itu masih itu bambunya. Jangan bacok keluar darahnya. Keluar darah. Akhirnya nggak jadi jangan tebang. Itu loh yang punya, itu kan sekarang kan banyak yang ditanami orang. Yang ditanami orang itu sampai sekarang masih ditinggal di seket. Nggak mau nanami. Kan tahu. Kan orangnya kan ya juga tahu sedikit gitu lah. Orang ngerti ya? Nah ya, jadi kan di kotak lah masih istilah ini tidak ditanami itu. Itu bekas apa Pak dulu? Bekas makam kah atau punden kah? Atau? Dulu katanya ada makam misterius itu, Mas. Ada makam misterius, orang ditembak dulu Petrus. Kan. Ya Petrus itu kan ditembak. Kan mau terus dibawa ke sini tuh dibakar katanya. Jadi kan abunya itu di situ katanya. Oh, bekas makam. Orangnya kan nggak tentu. Ya, dari mana saja. Dari mana kan nggak tahu. Jadi yang jalan sampai kan ada gua itu di mana? Gua atau sungai tadi? Bukan gua, jurang istilahnya. Jurang. Kalen tembusannya itu ada. Tapi yang dalam di sana, di sampingnya kandang itu ada itu, ya ada penghuninya itu, yang orang tua namanya Ngati ini namanya itu. Tapi nggak apa-apa yang. Kok jangan tahu Pak namanya Ngati ini? Itu kan saya bilang sama tetangga saya kan, kalau aku mau tanam bebek itu kan aku kan pertama kan awal kan dikawiti, Mas. Kawiti bacaan. Nah, itu kan yang dikasih coba istilah ya. Daerah situ. Itu permisinya sama yang menempati situ tadi. Lebih tua sana gitu ya. Gitu. Itu orangnya ada tua namanya Mbak Ngati ini itu. Kalau di sini tadi Mbak Mariam itu orangnya cantik. Yang ngesot tadi. Saya tiap hari loh kalau ke sini permisi tiap hari. Pokoknya mau masuk ke kandang dari rumah saya mesti permisi. Ya jadi tidak ada apa-apa ya. Yes, unggah-ungguhnya orang pertama gitu. Di sini saya dikasih gitu, permisi aja nggak apa-apa. Kalau dibilang gitu, kalau mau masuk ke kandang itu harus permisi sama yang di situ dan nggak apa-apa gitu katanya. Tapi selama bekerja sebagai penjaga kandang nggak pernah mengalami suatu insiden kejadian yang diganggu makhluk halus sampai fatal semaput atau apa? Nggak pernah. Rasukan gitu nggak pernah ya? Dulu ya nggak pernah kan awalnya dulu kan
ini kan dipinjam sama orang lain, bukan saya. Jadi saya kan tangan kedua. Dulu itu orang yang menjaga itu orangnya sudah tua loh, Mas. Itu banyak sekali diganggu barang aneh-aneh itu. Sering. Dia itu padahal sholatnya juga khusyuk. Enggak. Tapi enggak kerasa nangis. Enggak begitu terus aku tanya, Mbah, wong aku sudah lama di sini enggak pernah Mbah aku dikasih penampakan segitu loh Mas masukan. Mbah itu sering yang jaga di situ sama berapa periode itu. Mantunya setelah itu sakit Mas, kena stroke orangnya. Ya, kena stroke sampai sekarang. Nah sekarang terus pindah anaknya itu yang jaga, yang meneruskan. Nah, saya yang kerja. Oh gitu. Oke, Mbah Umbar, terima kasih ya karena apa ya sudah ini banyak nyamuk. Matur suwun, panjenengan sudah berkenan berbagi cerita dan pengalaman tentang sebuah tempat yang sangat mistis yang berada di tengah hutan jati ya. Lokasinya sangat jauh sekali dari pemukiman ya. Mugi-mugi panjenengan selama bekerja di sini diberi kelancaran, dijauhkan dari segala mara bahaya, dilancarkan rezeki dan diberi umur panjang dan barokah. Ngoten nggih. Nah, untuk pemirsa semuanya, untuk tangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.